Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mesiden Investment. Saya akan membahas beberapa saham teman-teman ya, yaitu SAME, MLPL, MPPA, Bank, SCMA teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa saya Surya Mesiden tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning atau fake group. Kemudian teman-teman juga berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman. Ini beberapa saham yang masih ada di porto saya sebagian. Udah gak banyak ya, udah sebagian kejual kena trailing stop. Salah satunya adalah multipolar teman-teman. Multipolar. Nah, multipolar ini kalau kita lihat dia setelah naik yang cukup ini kencang ya. Saya masuk dari 316 sampai 810 tuh dia sudah ada koreksi. Nah, kalau kita tarik koreksinya ya teman-teman, ini dari puncak kalau saya lihat nih, oke saya akan lihat dulu ininya, saya akan lihat dulu koreksinya dia. Oke, kalau kita lihat dulu dia sudah mengalami beberapa fase koreksi ya, dari 200 naik di sini. Jadi naik di sini terus di sini kan dia retrace nih teman-teman. Oke, di sini ya dari sini awal ini udah dia retrace nih, kira-kira retrace ini sekitar 23 sampai 38 ya, terus kemudian naik lagi. Nah, ini saya akan lihat di tren terakhirnya. Tren terakhirnya ini ya di sini. Saat ini untuk multipolar itu, untuk multipolar itu saat ini dia retracement di 38. Di 670-an ya teman-teman, 670-an. Kemarin sempat overshoot sedikit hampir sampai 50. Jadi kalau kita tarik dari tren dari 441 kan pada saat dia kenaikan terus retrace ke 441, terus naik lagi tembus high-nya kan. Terus saat ini juga dia retracement lagi. Hampir nyentuh di 50. Nah, ini perkiraannya sih sebenarnya paling enak nih kalau antri itu kita di kisaran 50 retracement ya. 50 retracement ini dia berdekatan dengan MA20-nya teman-teman. Ya memang ya, setiap kenaikan yang wajar itu adalah ketika dia naik ada koreksi seperti itu. Ini juga untuk multipolar nih sebenarnya dari 113 itu dia harga harganya itu selalu di sekitaran MA5-nya. Jadi MA20-nya itu belum pernah kesentuh sejak April 2021. Jadi naik, turun lagi, naik. Itu sampai sekarang belum pernah kesentuh. Nah, seandainya misalkan dalam beberapa hari ke depan harga MA5 itu menyentuh MA20 itu kisarannya adalah di sekitar retracement 50. Nah, itu penting teman-teman ya. Penting di area itu wajib diperhatikan apakah nanti akan berlanjut turun di bawah 50 atau lanjut naik seperti itu. Titik yang teman-teman mesti perhatikan kalau secara umum adalah di 670. 670 kalau tidak kuat di 670. Kalau tidak kuat di 670 itu kemungkinan koreksinya bisa sampai ke 582. Baru kemudian 582 apabila naik di sekitar 38 retracement atau 670. Jadi mesti diperhatikan dulu besok ya, karena ini kecenderungan harganya masih turun multipolar. Ya 38 udah kesentuh, kalau 38 udah kesentuh tapi kan ini balik lagi ke atas. 38 udah kesentuh tapi balik lagi ke atas, jadi closingnya masih di atas 38 atau 670. Tapi kalau seandainya harganya turun cukup meyakinkan di bawah 670, maka target penurunannya adalah di 580-an atau 61 retracement. Bisa jadi di 50-nya nih dia langsung, karena kalau kita lihat juga di area 50 nih nggak ada demand sebelumnya. Demand itu ada di kisaran 550-580. Itu yang menjadi perhatian untuk multipolar yang pertama ya. Nah kalau kita lihat selama dia ini istilahnya konsolidasi ini volumenya kecil, cuman secara secara momentum memang sudah melemah ya.
walaupun momentumnya belum di bawah 100. Kalau untuk MACD-nya dia udah turun, dia mengikuti pergerakan harganya teman-teman ya. Memang untuk barang-barang yang berlari dia harus beristirahat. Nah, istirahatnya di multipolar ini memang kemungkinan ada di retracement 50 atau 61. Itu antara 580 sampai 625 ya, teman-teman. Itu area yang misalkan dijemput di situ, pantau aja candle-candlenya, kemudian juga tape readingnya apakah timbul orang membeli di over seperti itu ya. Tape readingnya apakah bagus di area-area ketika harganya turun di 625 sampai 580. Itu saja untuk multipolar. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk SAME. Nah, ini berikutnya saham SAME, teman-teman ya. SAME ini juga masih menarik ya. Ini kalau saya sampaikan di sini untuk daily secara MACD masih bagus, momentum masih bagus. Nah, harganya sekarang untuk saham ini teman-teman bisa lihat ya. Untuk kemarin tuh 690, saham itu adalah harga di 2017. Jadi memang itu resistan. Wajar sekali kalau dia harus koreksi, teman-teman ya. Nah, kalau saya lihat nih dari tren yang saya tarik dari 500 sampai 690 itu saat ini untuk saham itu udah terkoreksi sampai 23. Jadi supportnya dari tren ini, tren 500 sampai 690 itu ada support di 640. Ada support di retracement 23 tuh di 650 ya, teman-teman. 650 itu 2 hari udah ditembus ya. Terus turun. Tapi hari ini sebenarnya udah dites lagi. Terus dia sempat turun juga ke 620 SAME. Ya. Ini bagus sih menurut saya karena pada saat setelah menyentuh 690 terus dia turun lagi itu nyampe ke 605 tapi besoknya udah mulai menguat lagi. Cuman candle hari ini adalah doji, teman-teman. Ini butuh konfirmasi besok. Tapi kalau melihat dari bentuknya sih sebenarnya bagus. Bentuknya hari ini bagus ya. Ya mungkin karena market hari ini cenderung lebih suka ke saham-saham formasi yang memang lagi trending ya, teman-teman. Pergerakannya juga lagi aktif sekali seperti itu. Untuk SAME ini ya itu tadi ya, yang ini istilahnya dia habis lari tembus resistan dan setelah tembus resistan dia testing supportnya di 650 dan 650, 620 dan 600. Tapi 600 belum berhasil ya, hanya dideketin aja. Kalau kita lihat di area 38 retracement 620 ini cukup kuat juga karena sebelumnya ada history price menjadi resistan, ya menjadi support ya area ini yang saya kotak kuning ini. Kalau kita lihat ya semuanya indikator masih oke, volume masih oke. Itu untuk SAME. Oke, yang ketiga saham MPPA, teman-teman. MPPA juga sering saya analisa. Nah, ini MPPA ini kalau kita lihat secara indikator MACD ini sebenarnya udah ada penguatan. Oke ya, pergerakannya cenderung mendekati 0 untuk histogramnya, untuk MACD-nya, untuk momentumnya juga menguat. Volume juga 3 hari ini ada penguatan. Nah, untuk MPPA ini dia juga setelah lari adalah dia istirahat. Ini tren dari MPPA ini kalau kita lihat nih dari awal tren tuh di 110 sampai sudah 10 kali lipat naiknya. Ya ini sudah seperti cryptocurrency aja, teman-teman. Kenaikannya fenomenal ya dari Februari, tapi cukup lama ya dari Februari sampai Juni. Nah, kalau kita tarik dari Februari sampai Juni atau dari sini aja ya, dari awal-awal ini, dia sebenarnya di sini kan dia pullback ya. Kalau misalkan saya tarik dari awal-awal tren beneran tuh dia di sini, ini koreksinya dia baru di 23. Koreksinya masih kecil aja, teman-teman. Kalau kita tarik dari awal tren sini terus sampai sini, dari swing low di sini sampai swing high di sini
koreksi sekarang ini adalah baru sampai 23 retracement. Seandainya misalkan di sekitar 23 retracement ini untuk MPPA kembali lagi naik, ini berarti trennya masih sangat kuat. Masih sangat kuat. Ini seperti yang tadi saya bahas di saham sebelumnya, bahwa selama dia naik nih teman-teman, kalau dari sini ini belum pernah harganya menembus MA20. Tetapi pada tanggal 17 Juni kemarin untuk MPPA ini harganya cross down MA20. Tetapi per hari ini MA20-nya udah mulai ditembus oleh high price-nya hari ini. Jadi misalkan besok naik dan harganya di atas MA220-nya yang biru, ini bagus. Pertanda bahwa untuk MPPA ada penguatan. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah dari tren Februari sampai tanggal 9 Juni. Jadi tren ini cukup jauh, cukup panjang. Jadi kalau dari tren yang panjang ini, maka sekarang itu harga hanya terkoreksi sampai 23 retracement atau di 1000. Nah, kalau misalkan untuk mencari yang lebih ini ya istilahnya, kalau Anda trader yang benar-benar short term, mungkin bisa gunakan area ini teman-teman. Nah, ini berarti dalam tren turun singkat nih dari swing high ke bawah ini untuk MPPA, dia udah langsung naik ke 2338 dan hari ini tembus di 50. Sebenarnya secara kenaikan ini ya udah kenceng kalau dari 950-an. Udah kenceng karena udah mencapai 50 retracement. Ya kalau beberapa trader yang menganut aliran confirmed trader, dia udah berani positioning di harga sekarang. Karena udah mulai balik lah seperti itu. Itu untuk MPPA yang teman-teman perhatikan. Kalau short term ini di 1070 ada supportnya, 1115 adalah resistannya, berikutnya 1150. Oke, kemudian saham Bank Net Indonesia Syariah teman-teman ya. Ini coba saya ini pergerakannya sih menurut saya, sebentar saya kecilkan dulu. Kalau menurut saya pergerakannya nih teman-teman, dari dia ini cukup bagus dan sekarang harganya juga nggak turun lebih dalam dari area ini, dari area sekitar 28 ya. Tidak turun lebih dalam, dan kemarin setelah berapa hari turun, dia mulai naik lagi seperti itu. Ini saya pantau dulu aja pergerakannya. Ya, beberapa saham yang berpotensi kadang saya masukkan list untuk dipantau. Siapa tahu dia ada pergerakan yang menarik seperti itu ya teman-teman. Ini saham ada satu area kuning ini area support yang cukup lama dilaluinya dan harganya cenderung meningkat. Ini untuk bank sementara masukkan watchlist saja dulu. Nah, kemudian ini SMA teman-teman. SMA ini kan pernah dianalisa juga. Nah, seperti ini. Jadi untuk SMA saya ambil dari tren di 1000 itu sekitar tahun 2020 sih ya, lama ya. Terus naik sampai Januari kemarin. Nah, terus dia kan turun nih. Sudah naik turun seperti ini, teman-teman. Ini menurut saya menarik sih ya. Menariknya karena sudah membentuk satu tren, satu price channel ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Kalau saya coba copy trennya, ini jadi harganya itu sudah ada pola seperti itu. Nah, seperti ini. Ini menurut saya bagus. Koreksi kemarin kan sampai 76. Ya, koreksinya memang sudah masuk area ekstrim dari swing low ke swing high ini, sudah masuk area ekstrim. Tetapi juga sudah mulai mantul seperti itu ya. Nah, kita lihat saat ini harganya kan udah nih tembus di 1600 resistan, kemudian 1780 resistan. Itu kalau kita gunakan Fibo naik. Nah, sekarang karena dia udah mulai naik ke atas ya dari tren turunnya, maka saya coba akan tarik menggunakan tren yang lain.
Yaitu ini teman-teman. Nah, di sini saya hapus saja. Nah, di sini tren yang saya analisa adalah dari sini, dari swing high ini ke sini, teman-teman. Ya. Dalam tren turun ini untuk SMA dia udah kembali naik ke atas. Nah, seperti ini ya. Untuk harga saat ini udah berhasil ngetes, udah berhasil menembus 23 dan sudah sampai 38. Dan nurut sekali teman-teman. Harganya ini begitu ketemu di sekitaran resistan dia konsol, ketemu MA20 juga konsolidasi, ketemu retracement 38 juga konsolidasi. Ini menarik sekali karena saat ini untuk SMA ini dia berada di area confirm, yaitu antara 1800 dan 1960. Saya beri asterik untuk SMA karena saya memantau, siapa tahu saya masuk ya. Ini kan sebenarnya mirip sama BNGA, tapi BNGA masih awal-awal ya teman-teman. Nah, ini BNGA saya analisa lagi aja nggak apa-apa ya. Tadi saya positioning teman-teman, tapi ya masih agak-agak ngeri juga ya, karena kemarin walaupun hammer, tapi hari ini candlenya balik lagi ya, seperti ini. Tapi sudah cukup oke lah daripada kemarin. Nah, kemudian BBTN teman-teman. Nah, BBTN sebenarnya cara sinyal tuh kemarin bagus, dan tadi udah bagus sekali teman-teman. Udah bagus sekali, udah sampai 1410. Cuman akhir-akhir tadi candlenya adalah turun, shooting star. Nah, apakah ini karena orang yang megang 2-3 hari yang lalu keluar dulu seperti itu? Ya bisa jadi karena pamor dari saham farmasi cukup kenceng, jadi orang-orang lepas dulu, atau karena ketemu resistan orang lepas dulu, ya nggak tahu. Kita lihat besok ya, kalau marketnya mendukung, ya kemungkinan orang juga yang mau ngejual nanti dulu, ngejualnya di harganya lebih bagus. Untuk BBTN yang perlu diperhatikan di 410 ya, karena tadi gagal break di situ. Ya untuk support masih bisa lah digunakan, low hari ini adalah di 1360. 1360 kalau besok turun ya langsung aja gunakan 1328 untuk supportnya. Baik, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.